ini uh, saya di sini bukan untuk ya tausiah atau mau itu ya. Sini kita sama-sama belajar, Kita sama-sama belajar. Ini berkaitan tentang ilmu. Ya. Ketika kita mempelajari atau memahami tentang ilmu, saya sedikit belajar tentang apa yang telah disampaikan oleh salah satu ulama atau salah satu guru yang paling masyhur dan terkenal di Mekah Al-Mukarramah. Salah satunya yaitu beliau Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Di situ saya sedikit pernah membaca salah satu kitab beliau yang berjudul Al-Mafahim. Di situ beliau mengatakan bahwasanya sabatul ilmi bil muraja'ah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bidu'ai syaikhi. Itu. Ketika kita memahami redaksi ataupun tulisan-tulisan beliau ataupun kalimat yang tadi saya sampaikan, bahwasanya makna daripada kalimat itu yang pertama adalah sabatul ilmi bil muraja'ah. Ini. Jadi poin pertama dari apa yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi itu, bahwasanya ketetapan ilmu itu ada di dalam muraja'ah. Muraja'ah itu maknanya mudzakarah. Kalau tradisi pesantren itu seperti itu, atau muthala'ah. Jadi ketika kita itu ingin mendapatkan ketetapan di dalam sebuah ilmu, atau ilmu itu ingin menempel di dalam hati dan pikiran kita, tentu yang kita lakukan itu adalah muraja'ah atau mudzakarah. Tradisi pesantren itu seperti itu. Jadi kata muraja'ah ataupun mudzakarah itu ketika kita diterapkan di dalam pondok pesantren itu bukan hanya melekat pada diri santri saja. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik, apalagi misalkan sudah berpengalaman pendidikan-pendidikan yang sudah tinggi, yang sudah melewati strata S1 ataupun S2-nya, tentunya ilmu-ilmu yang sudah kita didapatkan, tentunya ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari guru-guru kita, kiai-kiai kita. Nah, di sini peran kita itu untuk menyampaikan dan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Itu yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, yaitu adalah wa barakatuhu bil khidmah. Keberkahan ilmu itu terdapat di dalam khidmah. Ya, ini khidmah ini merupakan tingkatan paling fundamental. Ya, karena hakikatnya apa? Hakikatnya kita itu hidup di dunia ini ya apa? Khidmah. Bagaimana cara kita itu mengabdi? Ya, kalau di pesantren, bagaimana cara kita itu mengabdi kepada kiai, kepada pengasuh? Ya, kalau di dunia ini kita mengabdi kepada siapa? Tentunya kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang sudah diwajibkan kepada kita. Ya. Kemudian kata khidmah, ya, itu maknanya kan kita tahulah melayani, mengabdi apa yang sudah diperintahkan kepada kiai-kiai kita, apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita memaknai makna khidmah, saya sedikit mengintegrasikan makna khidmah ini
Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan bahwasanya asyrafus sina'at ba'da nubuwah ifadatul ilmi anil akhlaq wa tahdibun nufusi anil akhlaqil madmumah al-muhlikah wa irsyaduhum ilal akhlaq al-mahmudah al-mus'idah. Di situ ya. Jadi di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi asyrafus sina'at, pangkat paling tinggi, bentuk hikmah paling tinggi ba'dan nubuwah, setelah kenabian, itu adalah ifadatul ilmi. Apa ifadatul ilmi itu? Mentransformasikan keilmuan, artinya menyampaikan keilmuan, mengamalkan keilmuan. Nah, ini penting bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk mentransformasikan keilmuan kita kepada santri-santri, kepada murid-murid. Ini merupakan pangkat paling tinggi setelah kenabian menurut Imam Ghazali. Kemudian wa tahdhibun nufusin nasi, bagaimana cara kita itu membersihkan hati manusia, bagaimana cara kita itu mampu mensucikan hati manusia, anil akhlak al-madmumah al-muhlikah, dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari akhlak-akhlak yang tercela, al-muhlikah, yang dapat menghancurkan hamba atau yang dapat menghancurkan kita sebagai manusia. Kemudian wa irsyaduhum ilal akhlaqil mahmudah al-mus'idah, bagaimana cara kita, peran kita untuk memberikan atau mengayomi dan memberikan petunjuk kepada mereka ilal akhlaqil mahmudah al-mus'idah, bagaimana cara kita untuk mengajak mereka, membawa mereka kepada jalan yang lebih baik. Ini tugas kita sebagai tenaga pendidik atau tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian poin yang ketiga yaitu adalah wa naf'uhu bi du'a'i syaikhi. Nah, kebermanfaatan atau bagaimana cara kita itu untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu adalah bidu'a isyaikhi, bagaimana cara kita itu mampu dan berusaha mendoakan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ya, karena ini yang paling penting bagi kita semuanya, ya, karena kalau melihat daripada nilai daripada doa itu sangat luar biasa, ya. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ad-du'a ruhul ibadah, bahwasanya doa itu merupakan intisari ataupun ruh daripada ibadah yang kita lakukan. Makanya tugas kita sebagai guru ataupun sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita itu mampu mengabdi di dunia ini untuk terus mengabdi ke jalan yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.